Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai siswa-siswi kelas 6. Berjumpa lagi di mata pelajaran tematik SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kali ini kita akan belajar mengenai seni tari. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai seni tari. Seni tari ini termasuk salah satu dari seni yang ada di SBDP ya, selain seni musik, terus ada seni tari, ada seni kriya, dan macam-macam seni yang lain. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Menurut jenisnya, tari bisa digolongkan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, ada yang namanya tari rakyat. Kemudian yang kedua ada namanya tari klasik. Dan yang ketiga adalah tari kreasi baru. Ya, ini dia jenis tari menurut jenisnya. Ya, ada tari rakyat, ada tari klasik, dan tari kreasi baru. Sementara itu, tari berdasarkan penyajiannya dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, yaitu tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang disajikan dan dibawakan oleh satu orang penari, baik perempuan maupun laki-laki. Digarisbawahi ya, yang dimaksud dengan tari tunggal itu disajikan oleh satu orang. Maka disebut juga tari tunggal atau tari solo. Kemudian tari yang kedua adalah tari berpasangan, yaitu tari yang disajikan dan dilakukan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Sepasang penari tersebut boleh sesama jenis, misalnya antara penari laki-laki dengan penari laki-laki, maupun antara penari perempuan dengan penari perempuan. Atau bisa juga yang berbeda jenis, misalnya antara penari laki-laki dengan penari perempuan. Yang digarisbawahi dari tari berpasangan ini adalah dilakukan oleh 2 orang penari. Tari yang ketiga yaitu tari kelompok, yaitu tari yang dilakukan oleh beberapa penari di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda, tetapi gerakan-gerakan tersebut berhubungan dan merupakan jalinan kesatuan untuk mencapai keterpaduan. Jadi antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain itu berkesinambungan. Ya, yang perlu digarisbawahi dari tari kelompok adalah tari ini dilakukan oleh beberapa penari, ya, di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Dan tari yang keempat yaitu tari massal. Apa sih tari massal itu? Yaitu tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama. Dan antara penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Yang perlu digarisbawahi dari tari massal ini adalah tari ini dilakukan oleh banyak penari dan gerakannya sama. Ini yang mungkin sering kita lihat kalau di pertunjukan, di pergelaran tari ya, biasanya banyak orang dengan gerak yang sama. Contohnya kayak tari saman, itu kan dilakukan oleh banyak penari dan gerakannya sama antara satu penari dengan penari yang lain. Sekarang kita lihat ke tari berpasangan. Ustazah punya contoh beberapa tari berpasangan. Apa saja? Kita mulai dari yang pertama, yaitu tari legong. Tari legong ini merupakan tarian klasik berasal dari Bali. Tari legong ini dikembangkan di keraton-keraton Bali pada abad ke-19. Ini contohnya gambarnya tari legong. Sesuai dengan awal mulanya, penari legong yang baku adalah 2 orang gadis yang belum mendapat menstruasi. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Kemudian yang kedua ada tari bedoyo.
Tari Bedoyo ini adalah tarian klasik berasal dari Jawa Barat. Tarian klasik ini dikembangkan di kalangan keraton pewaris tahta Mataram. Tari Bedoyo ditarikan secara gemulai dan meditatif dengan tabuhan gamelan. Penarinya kebanyakan wanita. Ini dia gambarnya ya dari tarian Bedoyo. Kemudian yang ketiga ada tari payung. Tari payung merupakan tarian yang melambangkan kasih sayang dan berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penari yang berpasangan antara pria dan wanita. Tarian ini biasa dibawakan pada saat pembukaan suatu acara pesta, pameran, atau kegiatan lainnya. Ini adalah gambar dari tari payung ya. Tentu saja aksesoris atau properti utamanya adalah payung. Tari berpasangan yang keempat yaitu tari janger. Tari janger merupakan tarian pergaulan muda-mudi berasal dari Bali. Tari janger adalah salah satu tari Bali yang terpopuler. Diciptakan pada tahun 1930-an, janger adalah tari pergaulan muda-mudi di Bali. Tari ini dibawakan oleh 10 orang penari yang berpasangan. Ini bisa kita lihat dari gambarnya ya. Agak mirip dengan tari legong. Kemudian yaitu tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan tari pergaulan dari Jawa Barat. Tari ketuk tilu ini merupakan tari cikal bakal dari tari jaipong. Jadi sebelum adanya tari jaipong, diawali dengan tari ketuk tilu ini dulu. Ketuk tilu. Ini dia gambarnya, tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Dan contoh yang terakhir, Ustazah punya tari zapin. Tari zapin merupakan tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab, berasal dari Yaman. Ini dia gambarnya ya, tari zapin itu identik dengan tari Melayu. Kita bisa lihat dari pakaiannya, dari gerakannya. Itu dia contoh tarian berpasangan. Dan masih ada banyak tari-tarian lain yang berpasangan juga. Tapi Ustazah hanya mengambil 6 contoh ini saja. Tari berdasarkan alirannya. Ada apa saja? Pertama, ada yang namanya tari tradisional. Apa sih tari tradisional ini? Tari tradisional adalah tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di suatu daerah. Jadi tari tradisional ini memang sudah ada sejak dahulu kala, sejak berabad-abad yang lalu, dan memang diturunkan turun-temurun sampai saat ini. Dan tari tradisional ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya tradisional klasik, yaitu dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana atau keraton. Contohnya tari Bedoyo Serimpi dari Yogyakarta. Itu dikembangkan oleh kalangan bangsawan istana atau keraton Yogyakarta. Kemudian tari tradisional yang lain ada tari tradisional rakyat atau kerakyatan. Kenapa disebut tari tradisional kerakyatan? Karena dikembangkan oleh masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa. Jadi ini kebalikan dari tari tradisional klasik. Contohnya tari apa? Yaitu tari jaipong ya, yang tadi dicontohkan di tari berpasangan, di mana cikal mulanya ini adalah tari ketuk tilu dulu, barulah dibuat tari jaipong. Selain tari tradisional, berdasarkan alirannya ada lagi yang namanya tari kreasi baru. Apa itu tari kreasi baru? Yaitu tarian yang dikembangkan oleh seorang koreografer atau juga disebut penata tari. Jadi kalau tari kreasi baru ini sifatnya dinamis ya, bisa diubah tergantung dari si penata tari atau koreografer itu. Jadi kayak tarian-tarian yang saat ini ada seperti tari modern ya, itu termasuk tari kreasi baru karena dikembangkan oleh seorang penata tari. Kemudian ada lagi yang namanya tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya.
Kemudian, sekarang kita melihat tari berdasarkan fungsinya. Ada yang pertama tari pertunjukan, yaitu tari yang disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan. Kedua, ada tari upacara, yaitu dilakukan hanya pada upacara adat atau acara yang bernuansa keagamaan. Jadi optional, conditional, tergantung kondisinya, tergantung acaranya. Ketika ada upacara adat atau acara yang berhubungan dengan keagamaan, maka tari upacara biasanya ada. Kemudian tari hiburan, yaitu tarian yang diadakan hanya untuk menghibur penonton saja. Tari pergaulan, yaitu tarian yang dimainkan untuk berinteraksi. Contoh tari pergaulan tadi ada yang dari Bali ya, ada tari janger, terus ada juga tadi tari ketuk tilu, itu termasuk tari pergaulan juga. Kemudian tari kesenian, yaitu tarian yang dilaksanakan untuk tujuan pelestarian budaya. Jadi berdasarkan fungsinya ada kelima tari ini. Selanjutnya, kita akan melihat unsur-unsur utama seni tari. Apa aja sih unsur-unsur utama dari seni tari itu? Di sini ada 3. Yang pertama adalah wiraga atau dalam bahasa Jawa berarti raga. Yang dalam seni tari biasa dikenal gerakan. Tanpa gerakan, sebuah seni tari tidak memiliki makna dan menjadi hampa. Sebuah tarian harus menonjolkan gerakan tubuh yang indah, meskipun tidak semua gerakan dalam tari memiliki maksud tertentu. Ini unsur utama dalam tari ya, Nak. Tentu saja ada gerakannya. Kemudian unsur yang kedua adalah wirama atau irama. Tidak mungkin dalam sebuah seni tari penari hanya bergerak ke sana kemari tanpa adanya musik yang mengiringi. Tentu saja tari itu perlu yang namanya musik. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mengiringi gerakan penari. Dengan adanya musik, gerakan akan lebih bermakna karena tercipta suasana tertentu. Ya, biasanya selain ada gerakan, tentu saja ada iramanya atau musik pengiringnya. Unsur utama tari yang ketiga adalah wirasa atau rasa. Sebuah tarian harus mampu untuk menyampaikan perasaan yang ada di dalamnya melalui gerakan yang sesuai dengan ekspresi penarinya. Jadi ketika ada tampilan tarian, selain ada gerakannya, ada iramanya, tentu saja ada apa sih yang mau disampaikan dari tari itu. Ketika tarinya sifatnya riang gembira, tentu saja ekspresi penarinya juga harus menampilkan ekspresi kegembiraan, kebahagiaan. Tapi kalau lagunya sifatnya sedih, melankolis, maka penari itu pun akan menampilkan ekspresi yang lembut, yang mendayu-dayu, bersifat sedih. Itu dia 3 unsur utama tari ya. Ustazah ulangi, ada wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Kalau tadi ada unsur utama tari, maka sekarang ada unsur pendukung tari. Apa saja? Unsur pendukung seni tari ada 3. Pertama, ada rias dan kostum. Rias dan kostum penari dapat memengaruhi tarian. Semakin bagus rias dan kostum penari, tentu penonton juga akan semakin tertarik untuk menyaksikan tariannya. Misalnya contohnya adalah tari janger ya, tari janger dan tari legong. Tadi itu menggunakan kostum ala-ala Bali karena memang tarian tersebut berasal dari Bali, kemudian menggunakan kipas ya sebagai aksesorisnya. Kostumnya juga disesuaikan dengan tarian tersebut. Riasannya juga khas-khas daerah Bali. Kemudian yang kedua ada yang namanya pola lantai. Tarian akan indah apabila penari dapat menguasai pola lantai. Kita pernah belajar mengenai pola lantai ya di materi sebelumnya. Ada pola lantai garis lurus. Garis lurusnya juga ada yang vertikal atau mendatar ke atas. Ada juga yang pola lantai garis lurus horizontal, yaitu mendatar ke samping. Contohnya kayak tari saman. Ada juga pola lantai garis diagonal atau miring. Kemudian ada juga pola lantai garis melengkung. Contohnya tari randai,
tari kecak dari Bali, itu termasuk yang menggunakan pola lantai melingkar. Jadi ketika menjadi seorang penari perlu tahu yang namanya pola lantai. Unsur pendukung seni tari yang ketiga yaitu properti atau yang biasa ditambahkan dalam sebuah tarian ya, properti tari. Misalnya kayak tari payung itu menggunakan properti utamanya payung. Ada tari jaipong itu properti utamanya dia selendang. Ada lagi tari piring menggunakan properti utama tentu saja piring. Ada lagi yang menggunakan topeng seperti tari topeng ya, dia pasti membawa topeng sebagai properti utamanya. Itu dia unsur pendukung seni tari. Alhamdulillah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini mengenai seni tari. Ustazah ulangi, tari itu tadi berdasarkan jenisnya ada 3 ya, ada tari klasik, ada tari kreasi baru, dan ada tari rakyat. Sedangkan menurut penyajiannya ada tari tunggal atau solo, ada tari berpasangan atau duet, tari kelompok, dan tari massal. Sementara menurut alirannya ada tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Sedangkan berdasarkan fungsi tari ada tadi tari upacara, tari kesenian, tari pergaulan. Unsur utama seni tari ada 3, wiraga atau raga, gerakan, wirama atau irama, musik, dan wirasa atau rasa. Kemudian unsur pendukung seni tari ada rias dan kostum, pola lantai, dan properti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat dimengerti oleh semuanya ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.